Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita, untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan yang begitu indah yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Engkau Tuhan sudah membangunkan kami pada hari ini dengan kekuatan, kasih, dan pemeliharaan yang begitu besar bagi setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Matius 14 ayat 16 dan 17. Dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, tema kita hari ini ialah kuasa dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Saudara, konteks bagian dari ayat emas yang kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ini, yaitu waktu itu banyak orang yang sedang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan memohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan tak terasa saudara, hari pun semakin gelap dan tentunya perut mereka pun menjadi lapar. Karena itu murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa tidak mungkin memberi mereka makan karena jumlah mereka sangat banyak. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk wanita dan anak-anak. Mungkin kalau dihitung secara keseluruhan bisa mencapai 8-10.000 jiwa yang hadir pada waktu itu. Karena itu Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, pemikiran para murid pada waktu itu sangatlah manusiawi, bahwa tidak akan mungkin memberi mereka semua makan, apalagi di sana tidak ada stok makanan yang banyak. Tetapi berbeda dengan respon Tuhan Yesus. Ia berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, para murid saling memandang tentunya dan berkata satu dengan yang lain, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mungkin mereka pusing 7 keliling, memikirkan makanan untuk orang yang sangat banyak jumlahnya pada waktu itu. Namun saudara, dengan sabar dan penuh kasih, Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, berapa makanan yang ada padamu? Saudara, mungkin para murid menjawab dengan lemas. Mereka menjawab, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mereka mungkin berpikir, apa gunanya 5 roti dan 2 ikan ini untuk jumlah orang sebanyak itu? Tetapi bagi Tuhan Yesus, jumlah yang sedikit itu menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kuasanya. Saudara, kita tahu kisah ini. Yesus berdoa dan mengucap syukur dan mukjizat pun terjadi. 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi jumlah yang sangat banyak dan cukup bahkan berlebih untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan ayat 20 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Saudara, sungguh luar biasa kuasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Di sini kita melihat ada 2 hal. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang besar, yaitu dengan melakukan hal yang mustahil yang dilakukan oleh manusia.
Karena sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan hal itu adalah perkara yang kecil. Tuhan berkuasa mengubah yang sedikit menjadi banyak. Tuhan berkuasa mengadakan mukjizat dan menyatakan kuasanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kita melihat saudara, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi umatnya. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan tidak tega melihat orang-orang yang kelaparan dan kekurangan dan membiarkan mereka kelaparan pada waktu itu. Sehingga dalam Matius 6 ayat 25-26 Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada kuasa-Nya yang sanggup untuk memelihara anak-anak-Nya. Tuhan katakan, burung di udara Tuhan pelihara, terlebih lagi kita, anak-anak-Nya. Saudara, kita menyadari kadangkala atau seringkali kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup yang tidak mudah, persoalan yang besar dan rasanya sulit untuk diselesaikan dan mendapat jalan keluarnya. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita belajar, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan hidup kita yang seolah-olah tertutup dan sulit untuk diselesaikan. Karena itu saudara, mari kita mengandalkan Tuhan dan membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, sandarkan kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat membuka jalan yang tertutup. Tuhan bisa membuka dan menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita. Dan Tuhan sanggup memelihara kita, anak-anak-Nya. Tetap saudara kerjakan bagian kita semaksimal mungkin. Dan tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kiranya renungan ini boleh menguatkan iman saudara. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa. Sungguh bagimu tidak ada yang mustahil. Kami bawa hidup kami Tuhan, di dalam pergumulan dan masalah kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menguatkan iman kami, agar kami tetap bersandar kepadamu, berserah kepada Engkau, dan beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Tuhan pimpin sepanjang hari ini kehidupan kami, berbagai aktivitas kami hari ini. Tuhan sertai kami. Kami mungkin Tuhan yang di dalam perjalanan, sertai perjalanan kami, sampaikan ke tempat tujuan kami dengan selamat. Kami Tuhan yang sedang berlibur mungkin Tuhan, Engkau juga sertai Tuhan akan liburan kami untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berkati juga pergumulan sakit penyakit kami. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami. Kiranya Engkau yang membuka jalan buat kami, bahkan memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit mah ya Tuhan, asam lambung kami naik ya Tuhan. Tuhan tolong, Engkau juga jamah kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami sedang sakit Tuhan, ada batu empedu ya Tuhan. Oh Tuhan yang sangat mengganggu kami. Tuhan tolong kami. Engkau juga Tuhan yang campur tangan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, kami sungguh berserah kepadamu. Kami sedang sakit, kaki kami bengkak ya Tuhan. Mungkin Tuhan karena ada masalah Tuhan di dalam tubuh kami ya Tuhan. Oh karena saluran pembuluh darah kami tidak lancar ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Engkau juga yang boleh memulihkan keadaan kami. Tuhan, kepadamu kami berharap. Kami sedang sakit ya Tuhan. Ada hepatitis ya Tuhan. Oh Tuhan tolong, Engkau juga memulihkan keadaan kami, menjamah dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sakit penyakit kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu Tuhan, dan pertolongan-Mu bagi kami. Tuhan,
Ini iman kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.